Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asep Rosandi, mahasiswa dari Universitas Dian Nusantara, program studi Teknik Elektro, Fakultas Teknik dan Informatika dengan NIM 531251103. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang salah satu jenis rangkaian penyiarah, yaitu rangkaian penyiarah setengah gelombang atau half wave rectifier, sebagai bagian dari tugas besar 1 mata kuliah dasar elektronika. Sebelum masuk ke rangkaian, terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa itu rangkaian penyiarah setengah gelombang. Rangkaian penyiarah setengah gelombang atau half wave rectifier ini merupakan rangkaian elektronika yang berfungsi mengubah tegangan AC menjadi tegangan DC, yaitu dengan memanfaatkan satu buah dioda saja. Rangkaian ini disebut setengah gelombang karena hanya menggunakan satu sisi gelombang AC saja, yaitu sisi positif atau sisi negatif tergantung dari arah pemasangan daripada dioda itu sendiri. Sebelum masuk ke pembahasan bagaimana dan seperti apa cara kerja dari rangkaian ini, saya akan membuat rangkaian penyiarah setengah gelombang ini terlebih dahulu. Oke, ini adalah gambaran dari rangkaian penyiarah setengah gelombang, di mana rangkaian ini bersumber tegangan dari PLN, yaitu tegangan 220 volt AC dengan standar frekuensi di 50 Hz. Komponen yang digunakan pada rangkaian ini terdiri dari transformator berjenis step down, yaitu berfungsi sebagai menurunkan tegangan dari 220 volt AC menjadi tegangan yang dibutuhkan. Karena di sini saya membutuhkan tegangan sekitar 12 volt DC, maka berdasarkan hasil perhitungan yang saya dapatkan, di sini saya memerlukan tegangan keluaran dari transformer yaitu tegangan 27 volt AC. Maka perbandingan antara tegangan primer dan sekunder adalah 220 volt berbanding 27 volt, sehingga didapatkan 8,1 berbanding 1. Lalu di sini ada komponen utama pada rangkaian setengah gelombang ini, yaitu satu buah dioda penyiarah. Juga ada satu buah resistor, yaitu sebagai beban pada rangkaian ini. Untuk melihat cara kerja dari rangkaian ini, kita perlu melihat terlebih dahulu bagaimana gelombang yang dihasilkan melalui pembacaan gelombang menggunakan osiloskop.
Oke, ini adalah tampilan gelombang yang dibaca oleh osiloskop, di mana di sini terdapat dua jenis gelombang yang berbeda. Yang pertama, gelombang berwarna merah, yaitu gelombang yang dibaca oleh channel A pada osiloskop, merupakan gelombang sebelum melewati dioda penyearah. Di sini terlihat bahwa gelombang masih merupakan gelombang bertegangan AC, di mana gelombang memiliki sinus penuh, yaitu terdiri dari siklus positif dan siklus negatif. Sedangkan untuk gelombang yang kedua, yaitu berwarna biru, gelombang yang dibaca oleh channel B pada osiloskop, yaitu merupakan gelombang setelah melewati dioda penyearah, di mana hanya terlihat siklus positif saja. Jadi di sini bisa terlihat bagaimana cara kerja dari rangkaian ini adalah saat tegangan dari trafo berada di siklus positif, anoda dari dioda lebih positif dibanding katoda. Kondisi ini disebut forward bias atau bias maju, yaitu meneruskan arus positif ke arah beban. Sebaliknya, pada saat berada di siklus negatif, kondisi katoda dari dioda lebih positif dari anoda. Kondisi ini disebut reverse bias atau bias balik, di mana siklus negatif tidak dapat diteruskan oleh dioda, atau siklus negatif diblokir oleh dioda sehingga hanya siklus positif saja yang mengalir ke arah beban. Bisa kita lihat lagi tampilan di osiloskop. Pada sisi keluaran, yaitu gelombang berwarna biru, terlihat bahwa hanya siklus positif saja yang muncul. Sedangkan untuk siklus negatif tidak terlihat karena diblokir oleh dioda. Inilah yang disebut penyearah setengah gelombang, karena hanya memanfaatkan setengah gelombang saja yang diteruskan ke arah beban. Sedangkan setengah gelombang lainnya terputus oleh dioda. Hal ini menunjukkan bahwa proses penyerahan telah berhasil dilakukan. Bisa kita lihat tegangan yang dihasilkan oleh penyarah ini menggunakan dua multimeter sebagai perbandingan. Oke, ini adalah tampilan daripada multimeter yang pertama, yaitu pembacaan tegangan sebelum melewati dioda penyearah, di mana tegangan masih berupa tegangan AC dengan nilai 27 volt AC. Sedangkan untuk multimeter yang kedua merupakan pembacaan tegangan setelah melewati dioda penyearah, di mana tegangan sudah berupa tegangan DC dengan nilai tegangan di 11,8 volt DC. Namun pada multimeter kedua ini terbaca bahwa tegangan dalam kondisi stabil. Sedangkan jika kita lihat kembali hasil gelombang yang ditampilkan oleh osiloskop, tegangan keluaran yang dihasilkan masih berupa DC berdenyut atau pulsating DC, karena masih terdapat celah-celah saat dioda tidak menghantarkan arus. Rangkaian ini juga memiliki kualitas tegangan yang masih rendah karena hanya memanfaatkan 1,5 siklus gelombang AC. Jika kita lihat tegangan yang masuk 27 volt AC turun hampir 2 kali lipat menjadi 11,8 volt DC.
Kelebihan dari rangkaian ini adalah konstruksinya yang sangat sederhana, jumlah komponennya sedikit, biaya pembuatan murah dan mudah dipelajari. Namun kekurangannya adalah efisiensinya rendah, tegangan keluaran relatif lebih kecil, serta ripple yang dihasilkan cukup besar. Dalam kehidupan sehari-hari, penyiaran setengah gelombang ini dapat digunakan pada rangkaian elektronika sederhana, detektor sinyal, catur daya berdaya kecil, dan media pembelajaran dasar elektronika. Demikian mungkin penjelasan mengenai rangkaian penyiaran setengah gelombang ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.